bisnis online itu masih cuan nggak sih? Masih worth it nggak sih dengan segala tantangannya di tahun 2025 ini yang kayak biaya layanan juga semakin tinggi, terus persaingannya juga makin ketat, ditambah lagi biaya iklan, biaya ongkir juga tinggi gitu ya. Terus apa lagi? Banyak algoritmanya juga berbeda nih gitu di tahun 2025 ini. Nah, masih worth it nggak sih gitu untuk memulai bisnis online di tahun 2025, atau mungkin nih teman-teman masih bisa nggak sih dilanjutin, karena buat aku pribadi kemarin tuh sempet kayak aduh kayaknya udah capek banget ya di tahun 2005 ini gitu, dengan banyaknya segala hal yang terjadi kayak biaya admin yang wah gila-gilaan tembusnya gitu. Kenaikannya juga lumayan tinggi. Nah, ini teman-teman, kalau kita melihat data nih gitu ya di tahun 2025 ini, data kenaikan pertumbuhan e-commerce itu sekitar 6, sekian persen. Kalau dari data keuangannya itu ada 44,4 triliun untuk pertumbuhannya. Yang kalau kita lihat dari situ, otomatis sebenarnya gitu ya, pertumbuhan e-commerce itu besar. Cuman gitu ya, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki kalau kita mau main di online nih. Yang pertama adalah pasti kita harus fokus ke strategi ya, diferensiasi, dan juga yang pasti adalah personal branding. 3 hal ini kita harus perhatikan gitu. Kalau kalian masih mau tetap jualan online di tahun 2025 dan masih cuan, ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah bangun kepercayaan pelanggan gitu. Dengan cara ya testimoni, pengiriman yang cepat, pelayanannya juga cepat gitu ya. Yang kedua adalah gunakan konten video pendek. Mau tidak mau gitu ya, untuk saat ini kalian mau jual di e-commerce apapun butuh yang namanya konten video pendek. Karena dari situ orang bisa melihat kayak produknya kalian tuh seperti apa, cara penggunaannya, hasilnya seperti apa, dan sebagainya teman-teman. Jadi ini bikin konten tuh penting banget. Yang ketiga, fokus ke niche market gitu. Jadi kalau misalnya kalian jual hijab gitu ya, tidak cuma jual hijab aja, tapi jual hijab sport untuk orang yang olahraga, atau yang Mas Idi yang lebih in banget padel gitu ya, buat orang-orang yang suka padel dan sebagainya. Atau kalau misalnya skincare, kalian bisa cek kayak skincare khusus buat wajah dengan kulit sensitif dan sebagainya gitu. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya bisnis online di tahun 2025 ini masih worth it atau enggak, masih cuan atau tidak, jawabannya tentu saja masih cuan. Tapi gitu ya, kita harus beradaptasi dengan apa yang diminta sama e-commerce tersebut. Dari segi tadi yang gue bilang, kita harus beri strateginya, terus kita diferensiasinya dan personal brandingnya.